Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin keluaran 11, hari ini kita akan masuk ke keluaran 12 dari ayat 1 sampai 28 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang perayaan Paskah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-menurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah di ayat 1-2 dalam perikop ini, kita melihat Tuhan berbicara. Jadi Musa dan Harun tidak membuat aturan sendiri. Mereka menyampaikan aturan main dari Tuhan. Guys, polanya masih sama ya. Ketika di Taman Eden, Tuhan kasih aturan main. Kamu punya kuasa untuk mengatur mengelola taman ini, memberi nama binatang, merawat hingga bisa berkembang biak. Namun, buah dari pohon yang ada di tengah itu jangan kamu makan. Itu adalah aturan main. Lalu saat Nuh sama juga guys. Gimana cara mendapat keselamatan? Ia masuk ke bahtera. Itu adalah aturan mainnya. Saat Abraham diminta sunat sebagai tanda ia adalah orang yang dipilih Allah, jadi Abraham harus menyembah Yahweh, Tuhan Allah Israel. Itu adalah aturan main. Sekarang Tuhan memberikan aturan main kepada bangsa Israel. Jangan dilanggar, otherwise mati juga sama kayak orang Mesir. Di ayat 3, Musa diminta untuk ngomong kepada bangsa Israel. Musa segera memanggil para penatua Israel ke sebuah pertemuan dan memberitahu apa yang Allah inginkan untuk dilakukan bangsa Israel. Yang pertama, tentang korban yang akan diberikan, yakni domba. Ini berlaku untuk domba dan kambing, setiap keluarga. Nah, di ayat 4, seluruh keluarga, pria, wanita, dan anak-anak berpartisipasi. Minimal jumlahnya 10, papa, mama, anak. Anak domba yang dipersembahkan itu umumnya dibunuh antara jam ke-9 sekitar jam 3 dan ke-11 sekitar jam 5. Dua keluarga bisa gabung biar jumlahnya minimal 10. Dan kelima, dombanya tidak boleh bercacat. Hukum melarang hewan yang buta, ada yang patah, cacat, kudisan, ada penyakit mata, dan lain-lain gak boleh untuk dipersembahkan guys. Harus yang tanpa cacat. Tidak cacat ini sangat penting karena melambangkan suci, tidak tercemar, dan terpisah dari yang cacat atau berdosa. Di ayat ke-6, ini maksudnya adalah waktu yang cukup untuk memeriksa domba secara menyeluruh. Jika dombanya cacat, bisa diganti yang lain. Salah satu kekhasan utama dari pengorbanan Paskah ini adalah setiap keluarga berhak memberikan korban untuk diri mereka dan memberinya di waktu senja, terus berlanjut hingga setelah matahari terbenam. Di ayat ke-7, mereka harus mengambil darah yang menurut pemikiran orang Ibrani adalah kehidupan. Dan karenanya esensi dari pengorbanan selalu dianggap sebagai simbol khusus dari penebusan. Di ayat ke-8, biasanya daging makanan pengorbanan ini direbus oleh orang-orang Ibrani. Namun kali ini untuk Paskah harus dipanggang. Di ayat ke-9, guys, ada pula perintah jangan makan daging korban yang mentah. Why? Ternyata zaman itu beberapa negara zaman kuno yang menyembah dewa Dionysus dan Bacchus makan daging mentah kepala dan kaki domba. Nah, Allah memerintah, domba dipanggang utuh menurut beberapa orang sebagai simbol persatuan Israel. Di ayat ke-10, gak boleh membiarkan daging korban tersisa sampai pagi hari. Dan 11, orang Israel akan makan dengan tergesa-gesa. Itu adalah Paskah Tuhan. Kata-kata yang sangat tegas. Ini bukan makanan yang umum, bahkan bukan jamuan pengorbanan biasa. Domba korban itu milik Yahweh. Dan meskipun kamu memakannya dengan tergesa-gesa, makanlah dengan hormat. Di ayat 12, Tuhan sekarang memberikan alasan mengapa melakukan ritual tersebut. Sebab Allah sendiri telah memerintahkan ritual ini. Karena Allah akan melewati seluruh tanah Mesir untuk melakukan penghakiman. Allah akan memukul dan membunuh setiap anak sulung, baik manusia dan binatang buas, akan masuk ke setiap rumah dan membunuh yang pertama dilahirkan, kecuali yang rumahnya ada tanda darah domba. Allah akan memberikan penghakiman kepada dewa atau binatang buas Mesir. Seluruh negara Mesir ini dipenuhi dengan hewan-hewan suci, dianggap sebagai lambang dewa-dewa tertentu. Kematian yang tiba-tiba di antara hewan-hewan suci akan dirasakan oleh orang-orang Mesir sebagai pukulan terhadap para dewa milik mereka dan sebagai penghakiman atas mereka. Si dewa dan anak sulung Mesir akan menandakan akulah Tuhan. Di ayat 13, darah akan membedakan rumah-rumah tempat tinggal Israel dari yang lain. Tuhan akan melewati rumah yang ada darah, menghindarkannya dari kematian anak sulung. Di ayat 14-28, keselamatan terbuka bagi orang bukan Yahudi untuk bergabung dengan Israel dengan menjadi proselit keadilan. Maksudnya, mengadopsi tradisi dan melakukan sunat dan ketaatan terhadap hukum dan bergabung dengan komunitas Israel. Setelah menerima arahan ilahi tentang ritus baru, Musa melanjutkan untuk mengkomunikasikan kehendak ilahi kepada orang-orang untuk mengkomunikasikan ini pada orang Israel. Musa memanggil para penatua untuk melakukan pertemuan atau kepala keluarga utama dan melalui mereka mengkomunikasikan perintah yang telah dia terima kepada mereka seluruh bangsa. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys.
Nah, hari ini kita belajar Allah Yahweh yang bertindak. Ia memberitahukan kepada Musa kehendaknya, aturan main menjadi umatnya. Orang Israel hanya perlu tunduk. Kita belajar Musa menyusun strategi untuk menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi yuk kita belajar dari Musa yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat banget mengikuti apa yang Tuhan minta. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana kamu menggambarkan Allah yang bertindak untuk menyatakan diri kepada orang Mesir dengan 10 tulah, dan yang terakhir secara khusus hendak menunjukkan keutamaannya dibandingkan seluruh dewa Mesir. Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.